Jadi menyimpulkan kondisi medisnya ini, jadi dia menyimpulkan penyakit pada dirinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan gejala yang dirasakannya. Iya. Menggunakan AI, ya kan? Dengan segala kecanggihannya, apapun yang kita tanya, kata Iya. orang tuh AI bisa jawab gitu. Iya. Nah, di diri kita harus memiliki pemahaman. Nah, untuk mendapat pemahaman itu nggak bisa kita cuman ibarat katanya membaca saja. Maksudnya itu nggak bisa kita cuman mengandalkan AI itu nggak Iya. bisa. Tapi kita Iya. gitu. Oke, baik Sobat Siva, mungkin kita udah mulai merefleksikan kepada diri kita Betul. masing-masing. Pernah nggak kayak gitu, Sobat Siva yang ada di rumah? Mungkin pernah datang ke dokter, "Dok, kayaknya aku tipes deh, Dok." Gitu kan. Yes. "Dok, kayaknya aku nih ada penyakit jantung." Padahal Yes. belum ya, Dok ya? Belum. didiagnosis sama tenaga profesionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siva dimanapun berada, senang sekali hari ini kembali lagi bersama saya Dea dalam program Health Journal Tour edisi spesial karena kita akan membahas tentang self-diagnose. Tentunya hari ini Dea tidak sendiri, akan ditemani bersama dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Ada Dokter Frandi Wirajaya di sini. Boleh dokter memperkenalkan diri kepada Sobat Siva yang ada di rumah. Halo Sobat Siva, saya Dr. Frandi Wirajaya dari KSM Umum. Sehari-hari saya praktik di RSUD Siti Fatimah di Poli Kusuka setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 8 pagi sampai dengan selesai. Oke, terima kasih dokter. Baik, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang trending sekali. Sebenarnya udah lama mungkin ya dok, Iya. self-diagnose itu. Cuman karena Gen Z sekarang itu ada penyebutan khusus, itu self-diagnose. Kalau dulu mungkin mengira-ngira gitu ya dok ya, mendiagnosis sendiri Betul. tentang keadaan kondisi kita. Baik Sobat Siva, berdasarkan dari Kementerian Kesehatan, data Kementerian Kesehatan, lebih dari 50% masyarakat Indonesia saat ini mengandalkan internet sebagai sumber utama informasi kesehatan. Nah, fenomena ini juga diiyakan oleh WHO yang menyebutkan bahwa akses informasi tanpa pendampingan tenaga medis profesional telah meningkatkan resiko misdiagnosis, sehingga ini menyebabkan banyak masyarakat itu yang mengkonsumsi obat sembarangan serta keterlambatan penanganan medis. Nah, salah satu hal yang sangat penting sekali untuk kita bicarakan hari ini karena kita akan membahas sesuatu yang mungkin umum terdengarnya tapi sangat penting untuk kesehatan kita. Nanti kita akan lebih bahas lebih detail lagi bersama Dokter Frandi. Oke dokter, bagaimana kabarnya hari ini Dokter Frandi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga Sobat Siva yang ada di rumah juga dalam keadaan yang baik-baik Ya. saja ya dok ya. Nah, jadi boleh dijelaskan nih dok, apa itu self-diagnose atau diagnosis sendiri? Diagnosis sendiri ya. Baik. Jadi ini self-diagnosis ini kalau kita baca banyak sekali ya pengertiannya. Namun di sini saya mencoba menyampaikan secara umum Iya. agar lebih mudah kita pahami Iya, benar. ya. Jadi self-diagnose ya adalah upaya untuk mendiagnosis ya, upaya untuk mendiagnosis bisa kondisi fisik, bisa kondisi mental ya terhadap siapa? Dirinya sendiri. Iya. Ya, tanpa konsultasi dengan profesional tenaga kesehatan. Gitu. Nah, dari pengertian tersebut, sebenarnya kita bisa memahami self-diagnosis itu ada 3 unsur. Yang pertama, dia mendiagnosis. Mendiagnosis itu artinya menyimpulkan. Iya. Jadi ada unsur menyimpulkan di situ. Menyimpulkan apa? Menyimpulkan kondisi medisnya. Jadi menyimpulkan kondisi medisnya ini, jadi dia menyimpulkan penyakit pada dirinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan gejala yang dirasakannya. Iya. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, dia tidak melakukan validasi Iya. atau konsultasi Iya. kepada tenaga kesehatan profesional. Nah, dari 2 unsur itu, jadi mengapa disebutkan self-diagnose itu memiliki potensi atau resiko membahayakan orang yang melakukannya. Iya. Seperti itu. Baik, itu nanti definisi dari self-diagnose itu Betul, sendiri ya dok. betul. Nah, kalau bedanya dengan self-awareness itu apa dok? Ya, jadi kita tahu self-awareness itu kesadaran. Mungkin kita belajar di tahun 2021 ketika pandemi COVID terjadi ya. Kita tumbuh
sendiri, kesadaran untuk memeriksakan Iya. ya kondisi kesehatan kita. Jadi self awareness itu adalah kesadaran terhadap kondisi medis yang kita rasakan. Bedanya dengan self diagnose, dia tidak sampai ke tahap menyimpulkan. Oke. Oke ya. Jadi self awareness ini baik Iya. ya. Jadi bisa meningkatkan kewaspadaan. Ya, kewaspadaan terhadap kondisi medis yang dialami seseorang. Oke, jadi itu bedanya ya, Dok ya. Iya, betul. Kalau self diagnose ini tanpa validasi, kita hanya menduga gitu deh ya, Dok ya. Kayaknya saya nih ada sakit ini gitu kan, Dok ya. Biasanya juga diiringi dengan kita tuh searching di Google misalnya gitu-gitu, Dok. Ya, betul. Jadi memang self awareness ini saya lebih menekankan kepada kesadaran, tapi apakah dia menduga ataukah dia sampai menyimpulkan? Tentu perbedaannya tuh dia tidak menyimpulkan. Dia tidak menyimpulkan. Bisa saja dia merasakan. Iya. Misalnya seperti ini ya. Kita mungkin sehari-hari sering mengalami kondisi di mana sangat sibuk, letih gitu ya, kecapean, kelelahan. Nah, kadang-kadang kita merasa kenapa ada keluhan sakit kepala gitu ya, kenapa perut saya sakit, misalnya karena terlambat makan, karena terlalu sibuk. Nah, itu wujud dari aware kita. Iya. Kenapa kita muncul kenapa? Iya. Tapi kita tidak sampai Kayaknya menyimpulkan. Kayaknya nah, nih iya. saya sakit A, Iya. saya sakit B, tidak sampai sejauh itu. Iya. Nah, tapi kita hanya sadar di situ dan mulai mencari Iya. pertolongan Pertolongan Kayak tenaga gitu. profesional. Oke, baik, Dok. Nah, fenomena self diagnose ini sendiri, Dok, kan sekarang itu banyak sekali terjadi ya, Dok, di era yang mungkin digital ini sudah semakin maju sekarang. Betul. Orang-orang tuh mencari pertolongan pertama kali itu pasti lihat informasi di Benar. Google gitu ya. Mungkin itu yang menyebabkan kita juga biasanya kan Google tuh agak lebay gitu ya, Dok ya. Misalnya saya sakit kepala nih, ini otomatis kanker otak gitu, Dok ya. Itu yang bisa menyebabkan mungkin dampak yang negatif yang bisa kita rasakan. Nah, nanti kita bisa tanya juga ke dokternya, dampak apa nih dari self diagnose ini? Apakah semuanya dampak negatif atau Betul. ada dampak positifnya? Ya, jadi kalau kita bicara self diagnose ya, self diagnose sebenarnya saya tidak mau bicara di ranah apakah ini dampak positif atau dampak negatif. Tapi self diagnose ini sendiri itu meningkatkan potensi untuk membahayakan seseorang yang melakukannya. Jadi di situ ada potensi. Kenapa? Ketika dia melakukan diagnosis atau menyimpulkan suatu penyakit yang salah, maka itu akan membahayakannya. Iya. Tetapi kalau dia menyimpulkan suatu penyakit itu ya diiringi dengan konsultasi. Iya. Nah, konsultasi ini kan kalau di era saat ini bisa kita tahu ada yang secara langsung atau Iya. secara tidak langsung. Benar. Ya, kalau secara langsung mungkin langsung ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau yang secara tidak langsung mungkin melalui telemedicine. Iya, Telemedicine ini sendiri sangat berkembang pesat. Nah, kalau di JKN ada mobile JKN. Kalau misalnya di website udah banyak yang sifatnya udah mendapat persetujuan dan diakui oleh lembaga ya, dalam hal ini kementerian atau Kementerian Kesehatan ya. Nah, itu bisa melakukan konsultasi. Jadi balik ke pertanyaan tadi, ya dampak positifnya sebenarnya meningkatkan kesadaran itu sendiri sebenarnya. Tetapi memang lebih cenderung itu akan lebih banyak lah ya, lebih banyak potensi membahayakan terhadap orang yang melakukannya. Kayak gitu. Terutama ketika dia diagnosis yang dilakukan itu salah, gitu. Karena untuk melakukan diagnosis atau menentukan penyakitnya itu apa, ya tentunya butuh dasar ya keilmuan ya. Ya itu yang dipelajari oleh profesional tenaga kesehatan, dokter utamanya seperti itu. Oke, bener ya, Dok. Sekarang ini kan memang banyak orang-orang itu, Dok ya, yang mungkin udah melek sama yang legal, informasi legal. Betul. Tapi banyak juga yang masih mengkonsumsi informasi yang hoax ya, Dok ya. Itu mungkin. Untuk dampak potensi yang bisa dirasakan itu, Dok, itu fisikal atau mentalnya, Dok? Nah, jadi ada sebuah tulisan yang menggambarkan
tentang self diagnose ini. Jadi self diagnose ini secara tidak langsung itu akan menyebabkan kekhawatiran atau rasa takut yang berlebihan. Di sisi lain, dia akan memberikan rasa aman yang salah. Oke. Paham nggak? Iya. Jadi seperti ini. Jadi ketika seseorang itu menduga, misalnya anggaplah kita ambil contoh nyeri dada, mungkin yang umum sering kita alami. Nyeri dada itu sering dikaitkan kalau misalnya kita buka internet, kita searching, kita masukkan di Google, nyeri dada penyakit apa? Umumnya yang akan keluar nomor 1 itu pasti menghubungkan dengan sakit jantung, serangan jantung atau serangan jantung, ya. Nah, ketika itu dilakukan oleh seseorang, nah, kita kan tahu ya, seseorang itu punya sifat atau punya psikologis yang berbeda-beda. Ketika seseorang itu memiliki psikologis atau kecemasan yang berlebihan, maka itu akan menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Ya, rasa takut yang berlebihan ini bisa dua nanti konsekuensinya. Dia bisa mencari pertolongan sesegera mungkin, atau dia malah memendam rasa cemas itu dan dimasukkan ke alam sadar, di alam bawah sadarnya, sehingga dia mengalami suatu kondisi yang cemas, lama-kelamaan akhirnya dia depresi, akhirnya dia jatuh sakit kayak gitu. Atau kondisi yang kedua itu dia memberikan rasa aman yang salah. Maksudnya apa? Begitu dia searching, dia scroll nih, ini kayaknya bukan sakit jantung, ini sepertinya hanya sakit mah. Oke? Nah, ketika dia menganggap, saya ini sakitnya mah, bukan sakitnya jantung, padahal dia mengalami sakit jantung. Nah, kayak gitu. Baru terjadi kesimpulan tadi, Dok. Kayaknya saya nggak usah ke dokter. Saya gitu ke dokter. Sehingga timbullah rasa aman yang salah. Dia membiarkan keluhan itu tetap ada tanpa dilakukan tindakan, tanpa dilakukan pengobatan. Oke. Saya baru ngerti nih potensi yang dokter bilang tadi. Ada potensi memperburuk keadaan juga, Dok, ya? Betul. Gitu, baik. Nah, untuk contoh kasus nyatanya, Dok, ada nggak pasien-pasien dokter yang datang itu dengan self diagnose ini? Oke, baik. Jadi kalau dalam keseharian kita sebagai dokter, ya baik praktik di rumah sakit atau praktik di klinik, banyak pasien ya, mungkin umumnya pasien itu datang kadang-kadang sudah membawa diagnosis. Yang paling umum mungkin pernah juga kita lakukan, mungkin ya, kita pernah menganggap radang tenggorokan, ya kan? Setiap datang sakit tenggorokan itu dianggapnya sebagai radang tenggorokan. Jadi dia bawa, "Dok, saya radang tenggorokan, saya butuh obat A, B, dan C." Udah langsung obat. Ya, pengalaman saya seperti itu. Atau yang lebih umum lagi ya, misalnya kemarin baru saja saya mendapatkan pasien itu dengan hasil medical check up. Ya, hasil dari medical check up dari suatu rumah sakit, yang bersangkutan datang karena dia membaca bahwasanya hasil kesimpulannya itu sakit jantung. Yang bersangkutan langsung merasa dirinya sakit jantung, kayak gitu. Jadi muncul itu ketakutan yang berlebihan. Nah, tugas kita sebagai dokter saat itu kita menjelaskan kembali kayak gitu. Jadi kalau ditanya ya banyak sebenarnya saat ini memang trennya meningkat juga di lapangan. Masyarakat itu datang sudah membawa diagnosis. Gitu. Oke, baik Sobat Siva, mungkin kita udah mulai merefleksikan kepada diri kita masing-masing. Pernah nggak kayak gitu, Sobat Siva yang ada di rumah? Mungkin pernah datang ke dokter langsung, "Dok, kayaknya aku tipes deh, Dok." Gitu kan? "Dok, kayaknya aku nih ada penyakit jantung." Padahal belum ya, Dok, ya? Belum didiagnosis sama tenaga profesionalnya. Menurut dokter nih, Dok, kenapa masyarakat umumnya di Indonesia itu masih sering misinformasi ini? Kenapa, Dok? Oke. Jadi sebenarnya sekarang ini kita ada di era digital. Di era digital di mana kita mendapatkan kemudahan untuk mengakses informasi. Semua orang, semua masyarakat ya, hampir setiap masyarakat itu memiliki gadget. Ya, internet juga sekarang mudah diakses. Sehingga kita seringkali mengakses bacaan atau sumber yang kita tidak memastikan. Ya, sumber tersebut apakah valid atau tidak. Itu satu. Yang kedua, setelah pandemi, tren kesadaran terhadap kesehatan itu meningkat sebenarnya. Kalau diperhatikan ya, banyak orang saat ini mulai
mulai ingin hidupnya tuh sehat, kayak gitu. Apalagi banyak kejadian penyakit-penyakit tidak menular seperti sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, itu terjadinya pada usia muda, tidak lagi di usia lanjut. Ya, misalnya dekade ketiga, dekade keempat sudah mulai terjadi penyakit tersebut. Jadi sebenarnya salah satu faktor kenapa self diagnosis itu banyak sekarang trennya meningkat itu adalah kemudahan akses ya, kemudahan akses terhadap internet. Terus kita cenderung tidak memastikan sumber yang kita baca dan kita cenderung menyimpulkan sendiri kayak gitu, tidak diiringi dengan mengkonfirmasi langsung ya kepada tenaga kesehatan profesional seperti itu. Baik dok, memang itu relate sekali dok ya di keadaan sekarang nih. Betul. Banyak sekali orang tua yang mudah terpancing oleh hoax. Betul. Mungkin apalagi untuk informasi kesehatan ini menurut saya sangat krusial sebenarnya dok. Benar. Ya untuk informasi kesehatan yang bisa kita akses di internet. Nah sekarang ini dok, mungkin kalau di kota-kota besar dok ya, orang itu udah aware nih dok untuk tanya ke tenaga profesional, bisa akses ke telemedicine seperti yang dokter bilang. Tapi mungkin masih banyak masyarakat yang khususnya di daerah itu dok, masih merasa bertanya ke tenaga profesional atau datang ke fasilitas kesehatan itu kayak membuang waktu gitu dok, kayak sungkan bahasa Palembangnya dok ya. Itu kenapa dok ya? Pernah nggak dokter ada pengalaman kira-kira gitu? Sebenarnya banyak faktor yang membuat masyarakat itu memilih opsi-opsi yang ada saat ini. Iya. Apalagi sekarang opsi telemedicine sudah ada. Belum lagi banyak masyarakat yang dengan kesibukan pekerjaannya. Ya, sebenarnya ini memiliki dampak positif sama dampak negatif sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dari dampak positifnya, masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan itu dapat mendapat pertolongan itu melalui telemedicine. Itu dampak positif. Jadi misalnya di suatu daerah yang bersangkutan tidak mempunyai akses untuk ke puskesmas, jangankan ke puskesmas, dokter praktek pun tidak ada, hanya ada di situ mungkin perawat atau bidan praktek, ya itu bisa menggunakan telemedicine ketika mereka mempunyai akses ke internet, gitu. Dan itu sebenarnya lebih valid dibandingkan mereka melakukan self diagnosis, gitu ya. Nah, sedangkan yang di kota kebanyakan kan kita kan mungkin pegawai ya, yang waktunya mungkin terbatas, ya tidak cukup waktu untuk datang ke rumah sakit, atau malah ada tren juga takut ke rumah sakit, takut ke klinik misalnya gitu ya, rasa takut misalnya takut mengetahui sakitnya itu parah. Dok, itu banyak dok, terutama orang tua ya dok. Ya takut misalnya parah. Nah hal-hal ini nih memang mungkin saja terjadi dan terjadi sebenarnya, bukan saja mungkin sih, dan terjadi kayak gitu. Ini diawali dengan bagaimana kita memahami tentang kesehatan itu sendiri. Sebenarnya kesehatan itu kan ada suatu istilah yang dari dulu sampai sekarang tuh tetap relate, ya, itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sampai sekarang pun tetap relate. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu kondisi itu seawal mungkin, sedini mungkin, maka potensi untuk menyembuhkan penyakit tersebut tuh lebih besar, peluangnya lebih besar dibandingkan kita mengetahui kondisinya itu pada kondisi yang lanjut. Gitu. Ini tentang pemahaman sebenarnya, tentang bagaimana memahamkan masyarakat bahwa memeriksakan diri itu adalah hal yang penting, hal yang malah kalau saya bilang sih pada populasi tertentu itu menjadi sesuatu yang wajib. Misalnya saya ingin memberikan contoh, seseorang yang memiliki keluarga ya, orang tua, saudara kandung dengan riwayat misalnya kanker payudara, kita ambil ya kanker payudara. Itu yang bersangkutan ya, khususnya yang perempuannya ya, misalnya perempuan itu wajib ya memeriksakan diri kayak gitu ya. Setidaknya dia melakukan pemeriksaan sendiri secara rutin, atau kenal dengan pemeriksaan payudara sendiri kayak gitu. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang abnormal ya, abnormal saya bilang ya, belum tentu selalu benjolan ya.
maka yang bersangkutan wajib. Iya. Wajib. Saya garis bawahi wajib Iya. untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kayak gitu. Nah, memang untuk mengatasi rasa takut itu lebih ke bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan profesional itu memahamkan kepada masyarakat bahwasannya ini pemeriksaan yang dilakukan ini adalah pemeriksaan yang dapat membantu, ya kan, membantu untuk mencegah kondisi yang lebih lanjut, kayak gitu. Tapi pengalaman saya sendiri tidak mudah, tidak mudah untuk memahamkan masyarakat, utamanya orang tua, ya, yang memang menerima suatu kondisi yang tidak sehat, itu adalah sesuatu pukulan. Jadi maksudnya ketika kita nyatakan Bapak dari hasil pemeriksaan Bapak kami simpulkan menderita penyakit A misalnya gitu, belum tentu pasien mau menerimanya. Dan kadang-kadang beberapa kondisi pasien cenderung di awal itu biasanya menolak, menolak dalam arti kata saya tidak yakin, saya tidak yakin. Tapi berjalannya waktu biasanya pasien akan percaya gitu, percaya. Dan umumnya memang ini seringkali percayanya tuh kadang udah lanjut kayak gitu, udah terjadi apa yang tidak kita inginkan. Misalnya di awal menderita darah tinggi misalnya, karena pengobatan yang kurang teratur akhirnya jatuh kepada kondisi misalnya gagal jantung misalnya. Dan ketika di gagal jantung itu mulai saya mau berobat. Kayak gitu lebih kurang. Sedangkan Dok ya, ini pengalaman mungkin dari kita pribadi, kita sudah ke tenaga profesional nih. Betul. Masih aja kita tuh mencari alternatif lain, second choice gitu ya Dok ya, masih ke dokter lain gitu kan, apalagi seseorang dengan tanpa bantuan dari tenaga profesional ya Dok. Jadi sangat penting sekali Sobat Sifa untuk mencari informasi kesehatan dengan ahlinya, dengan dokter dan tenaga kesehatan, apalagi mungkin dari daerah gitu Dok ya, masih banyak yang belum memiliki akses untuk ke dokter spesialis. Mungkin Dok kan sudah dimudahkan sekali sekarang di zaman yang maju ini untuk kita tanya di telemedicine gitu-gitu ya Dok. Nah ini juga nih Dok, mencari informasi seputar kesehatan sekarang itu sudah banyak lagi sekali pilihan. Betul. Telemedicine dokter tadi bilang, ada mobile JKN. Sekarang ada lagi yang AI Dok, yang lagi maju, artificial intelligence. Ya Dok ya, bisa kita cari di WhatsApp, langsung ada sekarang Dok, bisa di add, bisa langsung chat GPT mungkin Dok ya. Nah itu gimana Dok, dokter memahaminya gitu, gimana Dok? Jadi penggunaan internet, utamanya penggunaan AI saat ini, sebenarnya kalau untuk meningkatkan kesadaran itu baik. Maksudnya apa sih meningkatkan kesadaran? Jadi kita pengen tahu nih, kayak gitu pengen tahu sesuatu hal misalnya, saya mau baca deh darah tinggi itu apa, ya kan? Mungkin penjelasan dari dokter mungkin sifatnya masih menggunakan bahasa ilmiah. Mungkin kita menggunakan saya mau tahu darah tinggi ini apa sih? Ya kadang-kadang kita bisa cari darah tinggi menurut bahasa awam apa untuk penjelasannya. Nanti AI mencarikan. Tapi sebatas pada meningkatkan kesadaran saja. WHO sendiri sebenarnya, WHO sendiri itu memang lebih berfokus kepada health literasi. Jadi literasi itu sebenarnya setelah saya cari ternyata definisinya lebih luas ya. Bukan hanya sebatas literasi membaca, menulis, tetapi juga ada unsur memahami. Memahami informasinya. Kalau ini berarti informasi kesehatan. Jadi ketika kita menggunakan AI, ya kan, dengan segala kecanggihannya, apapun yang kita tanya, kata orang tuh AI bisa jawab gitu. Nah, di diri kita harus memiliki pemahaman. Nah, untuk mendapat pemahaman itu nggak bisa kita cuman ibarat katanya membaca saja. Maksudnya itu nggak bisa kita cuman mengandalkan AI itu nggak bisa. Tapi kita
bagi masyarakat awam itu kita harus berkonsultasi kayak gitu. Jadi kalau saya lihat sih penggunaan AI ini kalau tujuannya untuk self awareness, itu masih pas lah untuk saat ini masih pas. Tapi kalau udah sampai ke self diagnosis, ya rasa-rasanya itu kurang pas ya, dan cenderung bisa menimbulkan potensi yang berbahaya. Beberapa hari lalu saya juga mencoba bertanya kepada AI, misalnya saya sakit tenggorokan, saya butuh minum obat apa, gitu. AI juga ternyata di setting itu dia ada kata-kata di akhirnya. Coba deh diperhatikan. Oh, kata-kata yang ini persuasif gitu ya, Dek? Persuasif. Jadi dia menyebutkan di situ katanya tetap harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional. Dan termasuk juga saya sampaikan di sini, ketika kita melakukan telemedicine, telemedicine itu tidak menggantikan proses pemeriksaan langsung oleh dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Tetap nantinya dokter yang menyampaikan itu mengarahkan kita untuk melakukan pemeriksaan langsung. Kayak gitu. Oke, jadi memaknai artificial intelligence ini sebenarnya sangat memudahkan kita, Dok ya. Apalagi sekarang ya, Dok, dia sebagai Gen Z sendiri, Dok ya. Sekarang orang-orang itu malah kadang curhat di ChatGPT gitu, Dok ya. Kadang konsultasi kesehatan dan lain-lain semua mengandalkan AI sekarang. Ada positif, ada negatifnya. Sedangkan kita ke tenaga profesional aja nanti masih disuruh tes lab mungkin, Dok ya. Cek-cek kesehatan yang lain secara fisik maupun mentalnya. Apalagi teman-teman Sobat Siva yang ada di rumah, boleh kita mengandalkan informasi kesehatan tapi tidak menggantikan, Dok ya, seperti yang Dokter bilang. Mungkin kita tidak mengandalkan tapi lebih ke menggunakan saja. Kalau kita mengandalkan, cenderung kita membutuhkan AI jadinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya kita menggunakan AI itu untuk membantu kita tuh dalam arti kata memberikan informasi. Di tahap awal mungkin, Dok ya. Pada tahap awal. Tapi hadapun hasil akhirnya tetap kita harus melakukan konsultasi kepada tenaga kesehatan profesional. Nah, ini ada nggak, Dok, tips untuk Sobat Siva yang ada di rumah untuk gimana tipsnya memahami misleading informasi kesehatan yang ada di internet? Jadi kalau misalnya kita lihat ya sehari-hari ya, mungkin di internet ini kita bisa bagi, ada yang di website, kemudian ada yang di media sosial ya, ada di Instagram, kemudian ada di TikTok ya. Mungkin saya mainnya cuma Instagram ya, nggak main TikTok saya, Instagram. Jadi sebenarnya banyak informasi yang bisa kita dapat, utamanya tentang kesehatan. Tetapi tidak semua informasi yang ada di internet, utamanya misalnya di Instagram, itu 100% benar. Yang perlu kita pahami adalah kita harus tahu sumber yang kita dapat ini valid atau tidak. Dari mana kita bisa tahu sumber ini valid atau tidak? Umumnya sumber-sumber yang kredibel seperti di Kementerian Kesehatan atau misalnya dari perhimpunan dokter, misalnya ada Perhimpunan Dokter Anak, IDAI, kemudian ada Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam, PAPDI dan lain sebagainya, itu mereka memiliki akun-akun yang resmi. Jadi kita mencari informasi, mendapatkan informasi dengan cara mengakses akun-akun yang resmi agar kita tidak mendapatkan informasi yang misleading gitu. Baik, tadi itu tips dari dokter ya, Dok. Belajarlah Sobat Siva untuk mencari mungkin sumber-sumber yang terpercaya. Bisa jadi kita langsung follow mungkin akun dokternya gitu kan, Dok ya. Bisa, sangat bisa. Atau mungkin tadi telemedicine, atau tadi benar-benar sumber-sumber yang berdasarkan sudah legal dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Jadi jangan sembarangan Sobat Siva ya, apalagi yang hanya disebarkan melalui ya mungkin akun-akun yang tidak bisa kita percaya gitu, Dok ya. Satu lagi, di media sosial seringkali kita dapati itu yang mengklaim. Nah, kalau misalnya dia mengklaim, maksudnya di kesehatan ya, mengklaim obat ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit,
misalnya obat ini sekali minum langsung sembuh. Iya. Saran saya saran saya kita hindari. Iya. Kita hindari akun-akun yang sifatnya mengklaim. Karena kebanyakan kalau dia mengklaim ya bisa jadi itu lebih bersifat komersil jadi. Benar. Kayak gitu. Oke. Ini berdasarkan pengalaman dia sendiri, Dok ya. Mungkin muncul nanti iklan suatu obat yang ampuh mujarab. Benar. Nanti di bawahnya itu, Dok, komentar-komentarnya testimoni biasanya, Dok. Benar. Oh, saya sekian tahun sembuh nih pakai ini penyakit ini. Mungkin itu ya, Dok, yang membuat misleading informasi untuk masyarakat atau lagi sobat Siva yang ada di rumah. Jadi mohon untuk memahami sekali lagi, Dok ya. Betul. Memahami informasi seperti kata Dokter Frandi tadi, meningkatkan literasi kita. Nah, tadi mengingatkan saya sebenarnya tentang testimoni. Iya. Oke. Jadi testimoni ya. Jadi testimoni ini apakah bisa dijadikan rujukan? Iya. Ya. Sebenarnya jawabannya tidak bisa ya. Iya. Tidak bisa dijadikan rujukan. Kenapa? Karena testimoni ini sifatnya lebih ke pendapat seseorang. Iya. Pendapat seseorang ini ya bisa seseorang yang mungkin nggak kompeten di bidangnya, atau hanya pendapat masyarakat saja. Jadi hindari menggunakan atau menggunakan lah ya, dan menggunakan obat atau melakukan pemeriksaan tertentu hanya berdasarkan testimoni. Iya. Seperti itu. Ini ya, Dok ya. Mungkin tidak hanya masalah literasi tadi, pemahaman ya, Dok. Tidak hanya lewat tulisan, Dok, sekarang. Dari mulut ke mulut juga gitu ya, Dok, testimoninya. Gitu. Tetangga saya itu sembuh sakit ini. Gitu kan, Dok ya? Ya, benar. Jadi memang bukan hanya dari tulisan tapi malah video. Itu banyak loh di pengalaman kita sehari-hari. Masyarakat itu datang ke kita dengan testimoni misalnya. Tapi ini dalam konteks testimoninya baik sebenarnya. Gitu misalnya dengan dokter tersebut misalnya setelah dilakukan pemeriksaan dapat hasil penyakitnya gitu, dan dilakukan pengobatan gitu. Nah, tapi yang memang yang berbahaya itu yang memiliki potensi membahayakan ya, memiliki potensi membahayakan itu adalah ketika testimoni itu membuat seseorang melakukan atau mengobati dirinya sendiri tanpa memperhatikan unsur-unsur pemeriksaan medis dan lain sebagainya. Oke, baik, Dok ya. Sedangkan testimoni ini sendiri, Dok, berbagai macam jenis manusia dengan kondisi yang mungkin sama penyakit tapi berbeda kan, Dok, dari kondisinya masing-masing. Benar. Belum tentu penyakit yang dimaksud itu adalah penyakit yang terbukti. Iya. Misalnya seringkali kita mungkin pernah dialami di kita masing-masing. Seringkali kita melakukan pemeriksaan mandiri. Kita main ke Kamanggiwa, jogging, kemudian kita temu ada stand pemeriksaan darah. Iya. Oke, kita lakukan pemeriksaan gula darah. Misal gula darah, hasilnya kata yang misalnya disampaikan oleh yang meriksa bahwasanya ini hasilnya abnormal lah. Saya bilang abnormal. Abnormal ini mengarah kepada kondisi penyakit misalnya gula. Bahasanya seperti itu biasanya gula. Terus kita baca di internet, wah ini ada obat bisa mengobati penyakit gula, ya kan? Atau mungkin langsung ditawarkan obat di sana, Dok ya? Saya tidak sampai ke sana. Bisa juga, bisa jadi gitu. Komersil soalnya. Baca, akhirnya kita tertarik. Ini saya saya konsumsi dalam bentuk obat, entah itu dalam bentuk susu, entah itu dalam bentuk tablet dan lain sebagainya. Kita gunakan itu satu minggu kemudian kita lakukan pemeriksaan di tempat yang sama misal atau di tempat yang berbeda. Hasilnya normal. Wah, kata yang bersangkutan, wah penyakit gula saya sembuh dengan meminum obat yang saya lihat di internet. Kemudian buatlah komen, wah obat ini sangat bagus bisa mengobati penyakit gula. Padahal bisa jadi kondisi yang dialami oleh masyarakat tersebut, oleh orang tersebut, belum tentu, bukan belum tentu, bisa jadi bukan sakit gula, tapi yang sifatnya peningkatan gula sementara. Benar, Dok. Saya tahu habis makan es krim, Dok ya? Betul, karena untuk ini sekali untuk menentukan, untuk menyimpulkan balik lagi untuk menyimpulkan kita
itu menderita suatu penyakit gula atau tidak, itu ada rangkaian pemeriksaan. Iya. Tidak bisa hanya satu kali periksa langsung disebutkan sakit gula. Kayak gitu. Jadi masyarakat ini kan sudah merasa dia sakit gula, dia pakai obat A, testimoninya bagus. Ini bisa mempengaruhi orang lain yang benar-benar sakit gula. Benar. Nah, misalnya orang lain, wih saya sakit gula, saya minum obat ini kata dokter nggak bagus-bagus. Udah coba minum obat yang itu. Nah, itu yang saya bilang ada potensi membahayakan masyarakat. Jadi hanya atas dasar pemeriksaan tadi dan menyimpulkan sendiri self diagnosis tadi, kemudian melakukan satu lagi nih sebenarnya kita bahas self medication, melakukan suaterapi, medikasi sendiri, dan obat yang didapat juga tidak dipastikan, dan itu membuat suatu kekeliruan. Ya beruntungnya ini terjadi pada orang yang memang kondisinya mungkin saja sehat gitu, tetapi hasil testimoninya mungkin saja ya bisa membahayakan orang lain. Gitu. Baik, terima kasih dok. Jadi sangat banyak informasi yang bisa kita manfaatkan ya dok ya. Betul. Dari obrolan kita banyak sekali mungkin kalimat-kalimat yang sangat penting diulang lagi dok ya, pemahaman. Jadi Sobat Sifa sangat berhati-hati untuk melihat, memahami suatu informasi, apalagi informasi kesehatan, karena itu baik untuk kesehatan kita sendiri. Benar ya dok ya. Tadi dokter juga udah nyebutin self medicine, itu jangan lupa juga Sobat Sifa, karena kita menduga sendiri, nanti beli obat sendiri dok ya, tidak berdasarkan rekomendasi dari tenaga profesional, tenaga dokter mungkin, jadi sangat membahayakan sekali Sobat Sifa. Nah mungkin terakhir ini dok, ada pesan yang bisa disampaikan kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Untuk Sobat Sifa, self awareness, kesadaran terhadap kesehatan itu adalah bagian yang penting, tetapi harus diingat, kita tidak boleh menyimpulkan atau melakukan self diagnosis. Tapi self awareness ini harus menjadi suatu langkah awal untuk melakukan atau untuk mencari pertolongan tenaga kesehatan profesional. Ingat, kesehatan itu penting, sehat itu mahal. Baik, terima kasih dokter. Jadi diingat Sobat Sifa, pesan dari dokter Fran ini mungkin terlihat klise ya dok, sehat itu tentang kesehatan ini, tapi ini sangat penting untuk kesehatan kita masing-masing Sobat Sifa. Jadi pembahasan ini dok ya tentunya sangat inspiratif dan edukatif sekali yang bisa disampaikan kepada Sobat Sifa dan Dea sendiri dok. Semoga Sobat Sifa pembahasan ini membuka wawasan kita bahwasanya self diagnose itu bukan hanya beresiko, bukan hanya berpotensi, tapi bisa memperburuk kondisi kesehatan kita jika tidak ditangani dengan tepat. Dengan tenaga profesional. Baik Sobat Sifa, jangan ragu juga untuk memeriksakan diri apabila Sobat Sifa merasa aware dengan kesehatannya. Langsung datang ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, karena di sini kita bisa melakukan cek dengan dokter-dokter yang kompeten, dengan tenaga profesional yang tentunya bisa mendiagnosis penyakit ataupun mungkin keresahan dari Sobat Sifa yang ada di rumah ya. Terima kasih juga Dokter Frandi sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Jangan lupa Sobat Sifa untuk didengar, diulang lagi kalau bisa, di playback lagi video-video tadi. Mungkin ada satu yang mau saya tambahkan. Ada satu hal yang sekarang lagi dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan kita, itu namanya cek kesehatan gratis. CKG ya. CKG ini dimaksudkan untuk melakukan screening, screening kondisi-kondisi yang dapat dicegah, yaitu penyakit tidak menular, seperti darah tinggi, kencing manis, kemudian sakit jantung, itu dapat dicegah. Jadi untuk Sobat Sifa, jangan lupa setiap tanggal lahirnya itu dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Masing-masing. Dan ini juga menekankan juga kita di RSUD Siti Fatimah, kita punya instalasi medical check up yang siap melayani seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan check up ya, Iya. kita di sini lengkap dengan dokter spesialis yang kompeten di bidangnya. Iya. Oke, terima kasih Dr. Frandi Sama-sama. telah membantu saya untuk mengajak Sobat Sifa untuk ke RSUD Siti Fatimah. Ingat Sobat Sifa, kalau ada keresahan, ada mungkin udah ada penyakit bawaan mungkin ya yang bisa dikonsultasikan di sini, insya Allah dengan tenaga profesional dan juga pelayanan yang optimal untuk Sobat Sifa yang ada di rumah, karena kami selalu terdepan melayani kesehatan Anda. Baik, terima kasih Sobat Sifa yang sudah selalu menyaksikan program Health Journal Tour di YouTube channel kami RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa juga diikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang salah atau yang keliru. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.